Kamu kok sering pilek secara batuk gitu sih? Iya nih udah mau 2 bulan pilek begini. Bahaya loh kalau sudah pilek 2 bulan. Itu udah dokter Dian. Dok, permisi mau tanya. Kenapa? Ini dokter, teman saya sudah batuk sama pilek selama 2 bulan. Oh gitu. Itu gimana ya dokter? Jadi Mbak udah pilek dari 2 bulan yang lalu sampai sekarang belum berhenti. Iya dok. Oke, ya udah gini aja. Aku kebetulan juga mau ke dokter Lina nih, ke spesialis THT. Kalau gitu kita kesana aja yuk sambil tanya-tanya, terus mungkin bisa sedikit diperiksa deh. Yuk langsung aja. Misalkan nanti ada pasien, aku titip dulu bentar ya. Baik. Mari dokter. Nah, gimana dok tadi teman saya dok? Nah, jadi tadi itu kalau yang dari yang dikeluhkan sama pasien itu dia mengeluhkan penurunan pendengaran yang bisa diakibatkan karena pilek. Dia kan tadi mengeluhnya sering pilek gitu. Iya, jadi dia itu memang beberapa udah kayak 1 atau 2 bulan ini tuh udah kayak sering ngeluhin, aku kok pilek nggak sembuh-sembuh sih, gitu sih dok. Nah gitu, memang kalau misalnya dia ada riwayat sering pilek yang berulang kali, itu salah satu akibatnya bisa menyebabkan gangguan Pendengaran pendengaran tadi ya dok. gitu. Oke baik dokter, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih serius lagi nih dok, gimana kalau kita sama-sama menyapa Sobat RC dulu ya dok yang ada di rumah. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RC. Itu tadi sedikit cerita ya, pengalaman dari teman saya bahwa pilek yang sudah lama atau pilek yang berulang kali itu juga dapat mengganggu pendengaran loh ternyata. Nah saat ini saya sudah bersama Dr. Nurlina, spesialis THT. Ini ekspertis kita nih untuk membahas lebih dalam lagi soal pilek yang berulang itu ternyata bisa mengganggu pendengaran. Nah nanti kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya dok ya, untuk selanjutnya itu seperti apa sih dok bahayanya dari pilek yang berulang itu. Mungkin ada yang lebih bahaya lagi dok selain mengganggu pendengaran. Nah itu nanti kita bahas lagi ya dok. Iya. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, gimana kalau misalnya kita sambil ngopi? Soalnya saya seharian belum ngopi nih, gitu Oke, ya. boleh dokter. Ayo dok, langsung aja. Oke. Nah dok, kita lanjutin lagi ya dok ya, ngobrol-ngobrol yang tadi tuh dok, yang masalah pilek berulang itu bisa bikin gangguan pendengaran. Nah mungkin juga Sobat RC di rumah juga pasti penasaran lah dok, ini kenapa ya, apa sih hubungannya sebenarnya? Padahal juga apalagi ini juga lagi musim dari panas ke hujan ya dok, pasti kan kadang pancaroba tuh bikin kita flu, bikin pilek, itu kan maksudnya hal yang wajar seperti itu. Tapi hal-hal apa sih yang harus kita concern nih dok? Mungkin harus kita ini ya, pilek yang seperti apa gitu dok. Mungkin bisa langsung dokter, jadi pilek berulang itu seperti apa maksudnya ini dok? Pilek yang berulang ini sering ya terjadi ya. Nah ini pileknya itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Jadi misalnya pada pilek alergi, terus kemudian alerginya itu bisa karena alergi debu, alergi tungau, alergi dingin. Terus karena perubahan cuaca yang seperti ini beberapa orang sering mengeluhkan. Terus kemudian selain itu juga bisa alergi makanan atau alergi asap. Terus kemudian selain disebabkan karena alergi, bisa juga karena infeksi virus atau bakteri. Nah apalagi kalau misalnya pada anak-anak kan, nah itu pas daya tahan tubuhnya menurun, dia baru sekolah, baru sembuh dari batuk pileknya, terus kemudian teman-temannya ada yang batuk pilek lagi, nah itu kan gampang tertular kalau misalnya seperti itu. Jadi banyak hal ya yang dapat menyebabkan pilek berulang. Jadi pilek yang seperti apa nih dok? Jenis pileknya itu apakah pilek itu juga bisa banyak jenisnya? Jadi model pilek yang seperti apa yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran nih dok? Terus akibatnya apa sih sebenarnya? Oke, jadi untuk
pilek itu berbagai macam ya. Ada yang kalau misalnya disebabkan oleh alergi atau disebabkan oleh virus, itu biasanya pileknya tuh lebih encer, pileknya lebih encer. Terus kemudian pada alergi juga disertai dengan bersin-bersin dan juga hidung gatal. Sedangkan kalau misalnya pilek yang disebabkan oleh bakteri, itu biasanya jenis pileknya itu lebih kental, bisa warna kuning atau kehijauan seperti itu. Dan untuk akibat dari pilek berulang ini lama-kelamaan akan menyebabkan peradangan atau bisa juga penumpukan cairan pada rongga sinus. Selain itu juga bisa menyebabkan penurunan pendengaran. Nah, itu bisa terjadinya tuh seberapa sering nih, Dok? Untuk yang penurunan pendengaran. Ya, betul. Nah, untuk yang penurunan pendengaran yang disebabkan oleh pilek berulang itu lebih sering terjadi pada anak-anak dibandingkan pada dewasa. Jadi kalau misalnya pada anak-anak ada terjadi perbedaan anatomi dibandingkan pada orang dewasa. Jadi ada yang namanya tuba eustachius atau saluran yang menghubungkan antara hidung dengan telinga. Nah, itu pada anak-anak itu dia tuba eustachiusnya lebih pendek dan juga dia lebih datar. Sedangkan pada orang dewasa dia lebih panjang dan juga lebih miring. Oleh karena itu lebih sering terjadi pada anak-anak. Oke, terus untuk gejalanya sendiri, Dok, itu kayak apa, dokter? Untuk gejalanya tentunya kalau misalnya pada orang dewasa kan kita lebih mudah untuk menganamnesis ya. Jadi kalau misalnya pada orang dewasa tentunya dengan keluhan pendengarannya menurun dengan riwayat sering pilek, terus kemudian telinganya terasa penuh atau terasa seperti kadang-kadang ada beberapa yang mengeluh seperti kemasukan air kemudian terasa penuh. Sedangkan pada anak-anak bisa didapatkan kalau misalnya berkomunikasi sudah mulai menurun responnya saat dipanggil, atau misalnya dia di sekolah tidak bisa mendengarkan penjelasan gurunya dengan baik, atau kalau misalnya dia menonton TV dia membutuhkan volume yang lebih keras. Kalau misalnya pada anak-anak yang lebih kecil lagi, biasanya anak-anak lebih rewel atau bisa juga dia seperti